Itu pemberian pakan biasanya yang saya lakukan itu sehari cuma 1 kali. Posisinya itu biasanya sore menjelang maghrib lah itu. Nah, kalau paginya nanti kalau pakan yang nggak habis itu kita dibalik ya, karena kan pakannya biasanya ini kan nggak habis, pakan nggak habis. Posisinya dia misalkan ini pakan ya, terus kan ada sisa-sisa pakan kayak gini, nanti dibalik kayak gitu biar habis semua. Tapi kalau nanti malam itu sekitar jam 11 malam, kan sore kita udah kasih makan. Jam 11 malam itu kedengaran dia masih kelihatan dia masih lapar pun kita kasih makan lagi. Tapi terutamanya itu sore menjelang maghrib kita kasih makan. Ya terutama rumput yang, apalagi kalau misalkan musim hujan itu kan rumput banyak yang hijau ya. Nah ini rumput kayak gini itu kalau di sini tuh namanya rumput uton. Jadi dia itu apa namanya, banyak kandungan air, itu bagus, malah nggak ada sisanya, cuma bonggol-bonggolnya aja yang tersisa. Tuh. Itu terutama rumput satu. Yang kedua itu biasanya kalau kita ada halangan untuk sayur rumput, kita bisa pakai ini yang namanya daun bawang yang kering. Itu kan biasanya petani bawang ya mau tatem kan dipotong lah, itu daun bawangnya itu kita simpen dikasih buat makan. Daun bawang bisa, terus apa namanya kulit kedelai juga bisa. Tuh namanya kalau di sini itu ambyang. Tuh. Ini contohnya daun bawang ini kan biasanya kalau petani bawang mau nanam kan posisinya masih gedengan kayak gini nih. Ini namanya gedengan, masih sama daunnya. Nanti kan yang namanya daunnya kan nggak terpakai, karena yang diambil yang buat bibit aja yang ditanam. Ini yang kita kasih makan, tapi posisinya udah dibersihkan. Barangkali biasanya ada tali rapia atau apa namanya buat talinya itu diambil. Ini contohnya. Saya rasa nggak ada, karena posisinya bawang itu kan yang buat bibit nggak mungkin langsung panen terus dikeringin terus langsung ditanam lagi, tapi kan nunggu berapa bulan udah hilang kandungan obat-obatannya, udah hilang lah ya. Ini bawang juga kan mengandung kayak semacam apa namanya gas juga ya, istilahnya juga bagus ya, bagus ini bawang. Nah, ini bawang ini bagus, malah untuk penggemukan ini juga menambah gemuk. Kayak tadi yang saya bilang itu yang namanya kulit kedelai atau bahasa sini itu bilang ambyang juga bagus, itu ambyang ya. Kalau daun bawang ini biasanya kita untuk cadangan saja kalau posisi pakan apa namanya rumput lagi susah, atau kita ada kendala untuk istilahnya ngarit atau cari rumput, itu biasanya untuk cadangan saja, jangan terlalu sering juga, ini untuk selingan saja, terutamanya itu rumput. Terus kayak apa namanya, kalau daun-daun kayak daun kedongdong, kalau orang sini bilang kedongdong, atau daun mangga juga bisa, cuma posisinya harus katakan dijemur dulu biar agak layu. Jangan langsung kita misalkan ada tebang apa namanya mangga langsung dikasih makan, dikasih layu dulu kayak gitu, karena biar apa namanya, kalau orang bilang sini itu mendem atau mabok itu biasanya. Kalau pakan lain ini biasanya, kalau pakan itu nggak ada pakan lain, rumput. Terus tadi saya bilang itu daun bawang, terus ambyang itu. Cuma kita biasanya kasih nutrisi seperti minuman itu ya, buat minum. Di samping air putih, maksud saya air tawar ya, yang buat minum juga biasanya setiap sore kita kasih ini namanya laru. Itu yang namanya laru itu kalau ini hasil rebusan dari kedelai.
Biasanya orang-orang pembuat tempe yang buat tempe itu kan dari kedelai ya, biji kedelai kan direbus lah, itu air rebusannya kita kasih minum untuk kambing-kambing, tapi posisinya udah dicampur air biasa. Jadi biasanya kan kalau baru ambil kan panas, biar jangan panas tapi hangat, posisinya hangat gitu. Tapi kalau misalkan itu posisi panas, tapi kalau udah dingin langsung itunya aja nggak apa-apa itu. Terus garam krosok juga bisa, garam krosok dikasih air biasa ya, air biasa dikasih garam krosok itu juga bisa buat minum. Kalau garam krosok itu apa namanya 1 minggu sekali juga bisa. Terus air garam krosok juga buat, biasanya saya campur buat rumput-rumput yang agak kering, dicipret, buat cipret-cipret aja itu air garam krosok itu. Tuh. Nah kalau biasanya jamu itu biasanya kita juga kasih jamu 1 bulan sekali, kasih kecap biasa. Itu biasanya kan ada yang namanya, kalau dari sini ada kecap industri rumah tangga ya, itu di Brebes itu kasih kecap, kita dikasih minum ya. Itu kan kecap kan hasil fermentasi itu ya, untuk menjaga kesehatan dari kambing-kambing ya. Kita lihat posisi sakitnya dulu itu ya. Kalau kambing sini yang saya alami itu kebanyakan kalau kambing itu biasanya kembung. Biasanya kalau kambing kembung kita apa namanya di karantina lah, dipisah ya, dipisah sama kambing-kambing yang sehat. Itu udah kelihatan nanti kalau kambing itu sembuh sendirilah kalau udah dipisah. Yang penting perawatannya bagus ya, nanti nggak ada penyakit. Kalau masalah kambing, biasanya kalau kambing-kambing ini kan kita nggak ada penyakit kayak koreng atau apa ya. Lain dengan kambing Jawa itu biasanya malah rentan, kayak kukunya biasanya itu keluar belatung kak. Itu kalau kambing ini mah kuat. Yang penting ini bulu juga harus sering dicukur. Nah ini kan bulu yang ini masih kecil kayak gini, mulus ya, mulus. Tapi kalau udah ada besar kayak gitu, makanya disebut kambing gendel, karena kayak gini gendel, rambutnya gimbal. Nanti harus dicukur itu. Jadi kalau dicukur kan posisinya dia juga badannya bersih ya, terus lebih cepat gemuk. Nah, habis dicukur biasanya dimandiin juga. Tergantung kelihatan apa namanya pertumbuhan ininya, gendel atau enggaknya, ini kan udah kelihatan. Kalau udah kotorannya udah banyak, gendelnya kayak gitu ya, kita cukur pakai gunting aja nggak apa-apa.